Bunda, seringkali ibu-ibu bertanya kepada dokter, apakah betul dok, anak-anak yang tidak bisa berbicara atau mengalami gangguan bahasa itu lebih sering marah dibandingkan dengan anak yang bisa berbicara dengan lancar? Sayangnya jawabannya iya. Kenapa? Halo Bunda, di bagian kedua ini kita akan membahas mengenai perkembangan bahasa anak. Nah, perkembangan bahasa anak ini ada dua, yaitu bahasa reseptif dan bahasa ekspresif. Bahasa reseptif adalah bahasa di mana si anak itu harus bisa memahami perkataan dari orang lain. Sedangkan perkembangan bahasa ekspresif adalah bagaimana anak bisa mengeluarkan kata-kata untuk mengekspresikan apa yang dia rasakan. Nah Bunda, ada beberapa hal yang mempengaruhi perkembangan bahasa anak. Yang pertama adalah kecerdasan anak, yang kedua adalah faktor stimulasi dari lingkungan, yang ketiga adalah kemampuan mendengar anak, dan yang keempat adalah apakah ada gangguan perilaku atau tidak. Misalnya anak yang mengalami autis atau gangguan hiperaktif. Nah, kemampuan mendengar ini sangat berkaitan dengan kemampuan anak untuk bisa berbicara. Sehingga pada anak-anak yang mengalami gangguan pendengaran akan juga mengalami gangguan berbicara. Selain itu, stimulasi dari lingkungan menjadi sangat penting. Ya, jadi anak itu harus sering diajak berbicara ketika dia masih bayi, sehingga ia terstimulasi untuk mendengar perkataan orang lain, menirukan, dan kemudian juga bisa berbicara. Nah, banyak sekali Bunda yang bertanya kepada dokter, apakah gadget itu mempengaruhi perkembangan bahasa dok? Jawabannya iya, bila gadget digunakan secara berlebihan dan dalam waktu yang terlalu lama. Sebetulnya Bunda, pada anak yang berusia kurang dari 2 tahun itu kita tidak anjurkan menggunakan gadget, kecuali pada saat si anak bertelepon atau video call dengan keluarga terdekat. Tetapi ketika ia digunakan berlebihan, maka anak akan cenderung diam melihat gadget dan tidak terangsang untuk berbicara, sehingga ini akan menghambat perkembangan bahasanya. Apalagi apabila di rumah ayah dan bundanya juga sibuk menggunakan gadget sendiri-sendiri, sehingga tidak ada yang menstimulasi anak untuk berbicara. Perkembangan bahasa anak itu dimulai dari usia 2 bulan biasanya Bunda, yaitu ia akan mengeluarkan suara-suara ocehan yang terdiri dari huruf vokal saja. Misalnya adalah A, U. Dalam bahasa medisnya kita sebut sebagai cooing. Nah, di usia 6 bulan, maka bayi akan mulai mengoceh dengan menggunakan huruf konsonan dan huruf vokal. Misalnya adalah mama, baba, ya, yang kita sebut sebagai babbling. Nah, di usia-usia ini, Bunda harus hati-hati apabila menemukan si kecil itu tidak mengoceh sama sekali atau dia tidak ada reaksi terhadap suara keras, maka Bunda harus segera membawa si kecil ke dokter. Nah, di usia-usia sekitar 12 bulan, perkembangan bahasa anak itu sebetulnya ditunjukkan dengan kemampuannya untuk menunjuk. Jadi hati-hati Bunda bila putra-putrinya yang berusia 12 bulan itu tidak bisa menunjuk apabila menginginkan sesuatu. Nah, ini adalah salah satu tanda ia mengalami gangguan bahasa. Di usia 18 bulan, anak biasanya sudah mulai bisa mengeluarkan kata-kata, beberapa kata selain mama papa. Jadi mama papa tidak dihitung sebagai kata-kata yang harus dikuasai di usia 18 bulan. Di usia 2 tahun, si kecil biasanya sudah bisa membentuk suatu kalimat pendek yang terdiri dari 2 kata atau menggabungkan 2 kata. Nah, di usia 3 tahun, kalimat pendeknya sudah harus terdiri dari 3 kata. Bunda, seringkali ibu-ibu bertanya kepada dokter, apakah betul dok, anak-anak yang tidak bisa berbicara atau mengalami gangguan bahasa itu lebih sering marah dibandingkan dengan anak yang bisa berbicara dengan lancar? Sayangnya jawabannya iya. Kenapa? Karena anak-anak yang mengalami gangguan berbicara atau gangguan bahasa, ia tidak bisa mengungkapkan apa yang ia inginkan atau apa yang ia rasakan, sehingga ia cenderung akan lebih mudah marah atau tantrum. Nah, Bunda harus hati-hati apabila mulai menemukan tanda-tanda gangguan berbicara atau berbahasa pada anak, sebaiknya segera mencari dokter yang terdekat. Kenapa demikian? Karena makin cepat kita terapi, makin cepat kita ketahui kelainannya, maka makin mudah juga kita atasi.